Demikian juga kita lihatkan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran yang sempurna kepada 6 syuhada Allah yang telah memenuhi janji Allah Ta'ala dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ila hadhihi an-niyya syai'un lana wa lahum bi asraril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Keadilan dan kebenaran Allah bolakkan hati para pemimpin kita yang tidak adil menjadi adil. Allah bolakkan pemimpin kita yang kepolisian supaya menuntut dengan adil, dengan tuntas untuk 6 syuhada yang wafat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, ibu-ibuku sekalian, tidak lupa dan tidak bosan kami ketahui bagi saudara kami yang masih di luar agar masuk bersama kita. Sudah kita sediakan di gerbang masker dan cuci tangan. Mari kita patuhi protokol kesehatan. Dan perlu kami sampaikan, kita jangan takut. Acara kita ini sudah kita sampaikan kepada pihak yang berwajib. Tapi sayang, sungguh sayang, beliau tidak dapat hadir. Kalau beliau hadir, Kapolres Mandailing Natal, beliau akan melihat tidak ada yang di sini anarkis, tidak ada di sini radikalisme, tidak ada yang di sini yang mau makar. Betul. Di sini hanya berzikir, betul, munajat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meminta agar Allah turunkan keberkahan, agar Allah bolakkan hati kita untuk selalu berada dalam kebenaran. Kirim salam kami, di sini banyak wartawan. Kirim salam kami, hei Bapak Kapolres Mandailing Natal, lihat kami tidak makar, kami tidak anarkis, kami tidak ingin menggulangkan daripada takbir, 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 Allahu Akbar. Ingat, ar-rajulani tahabba fillah ijtama alaihi. Untuk acara selanjutnya yaitu orasi keadilan yang pertama yang akan disampaikan oleh abang kami Bisri Samsuri kepada abang Andi. Abang kami persilakan dengan sepenuh hormat. Takbir! 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 Sallu ala nabi. Tetapi dengan syarat kita harus mematuhi rambu-rambu yang ada. Seperti protokoler kesehatan, kita memakai masker, jaga jarak, cuci tangan, itu semua kita laksanakan. Jangan takut semua. Selagi kita masih di jalan atau di relnya, kita tidak boleh berdiam diri. Sementara saudara-saudara kita yang sudah ditadam, mati. Tak mungkin kita biarkan itu. Hukum harus ditegakkan di negara ini. Kita harus bersatu. Takbir. Kejadian ini sungguh demi Allah, kami nilai sangat banyak kejanggalan di mana kami membaca dan mendengar melalui media sosial dari berbagai sumber, termasuk dari keterangan pihak Polda Metro Jaya yang kami nilai berubah-ubah, saudara-saudaraku semua. Pertama, informasi yang kita dapat terjadi tembak-menembak, saudaraku. Imam besar Habibana Rizik Syihab dibebaskan. Hadirin tamu undangan yang kami hormati, termasuk media, para media, LSM dan Ormas.
Tolong kami Pak, sampaikan rasa sakit hati kami ini kepada Kapolda Metro Jaya, kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, kepada Bapak Kemenhan Prabowo Subianto, kepada Panglima TNI. Kami Aliansi Umat Bersatu mendesak penegak hukum, mari bersama tempatkan kepentingan umum. Ya, sekali lagi, mari kita tempatkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan di negara. Sekali lagi, mari bersama kita tempatkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan di negara Kesatuan Republik Indonesia. Akhir kata, kami pasti ikhlas sebagai muslim menerima siapapun dari kami ditangkap oleh polisi, termasuk Imam Besar Habib Rizik, selagi itu dilakukan secara adil tanpa pandang bulu. Termasuk pelaku keramaian di gedung DPR, MPR harus ditangkap semua kalau ditangkap Habib Rizik. Pelaku keramaian saat melakukan aksi tolak RUU harus ditangkap semua, karena itu berlangsung pada saat COVID-19. Ada puluhan ribu masyarakat kita turun ke jalan, melanggar protokol kesehatan. Tangkap itu, kalau menangkap Habib Rizik siap, harus ditangkap, tegakkan hukum. Juga pelaku keramaian saat menyelenggarakan pemilu kepala daerah di seluruh negara, semua harus ditangkap. Baru kami merasa adil, imam kami ditangkap. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Demikian suara ini kami sampaikan. Semoga para pemangku kebijakan di negeri ini mendengarkan jeritan ini. Demi Allah, saya bukan anggota FPI, saya hanya anggota LSM. Saya tergantung hati saya sakit hati. Allahu Akbar. Saya hanya anggota LSM Pak, tapi tidak rela imam besar kami diperlakukan seperti ini. Demikian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Korupsi yang memakan hak-hak rakyat. Saya rasa cukup pantas kita sebut mereka adalah pencuri, bukan sebagai koruptor. Dan zaman sekarang bahasa-bahasa yang seperti itu diperhalus. Pencuri dikatakan koruptor. Para pejabat kita pada sekarang tidak ada pedulinya dengan keadilan pada sekarang. Saya mau tanya, apakah kita perlu sama pemimpin yang tidak peduli bersama kita? Tidak perlu. Apa kita perlu wajah yang tampan tapi tidak membela agamanya? Tidak perlu. Apa kita setuju wajah yang cantik yang molek tidak membela agamanya? Tidak perlu. Untuk itu saudara-saudara, yakin dan pastikan bahwasanya kita yang di hari ini dilindungi Allah Subhanahu wa taala, karena memang betul kalau kita menyuarakan keadilan. Bapak Ibu sekalian, perlu saya jelaskan sedikit bahwasanya setiap daripada tindakan yang dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia sebagai pengaman-pengayom bagi masyarakat itu tentunya mempunyai prosedur. Beberapa hari yang lalu Habib Rizik Syihab ditahan oleh Polda Metro Jaya, dikenakan pasal melanggar daripada protokol kesehatan, yaitu pengumpulan massa yang diadakan pada hari itu. Saya rasa ini tidak adil. Kenapa saya katakan tidak adil? Seluruh wilayah yang ada di NKRI ini dari Sabang sampai Merauke mengadakan yang namanya pilkada serentak tahun 2020. Betul. Lalu bagaimana dengan yang itu? Kenapa seolah-olah
hanya semata-mata ditegakkan kepada Habib Rizik Syihab. Tidak boleh. Polisi Republik Indonesia harus bertindak tegas atas kejadian itu. Tidak boleh tebang pilih. Kita rasa pada hari ini negara kita seakan-akan diinjak-injak, diseret dan dikangkangi oleh penguasa. Hukum itu menjadi budak oleh penguasa. Oleh karena itu kami sampaikan kepada para pemimpin-pemimpin, khususnya Kabupaten Mandailing Natal, pro terhadap rakyat, bela rakyat kalian. Kalian di sana duduk di kursi empuk, tetapi tiba saatnya membela hak-hak kita di sini, menegakkan keadilan. Kalian tidak hadir, tidak ikut bersama kita, tapi selalu kita dengarkan bahwasanya Mandailing Natal ini adalah negeri beradat taat beribadat. Di mana tidak ada saya lihat negeri yang beradat taat beribadat sekarang. Banyak kejadian-kejadian yang tidak semestinya terjadi. Misalkan dalam proses pengamanan ketika aksi yang dilakukan oleh ormas-ormas dan juga mahasiswa, sering kita lihat pemukulan kepada mahasiswa, padahal mereka menyuarakan kebaikan. Itu adalah salah satu tindakan yang tidak boleh. Kita harus mengutamakan yang namanya musyawarah, sangat kental dengan budaya kita Indonesia. Untuk itu kami mohon kepada Kapolres Mandailing Natal supaya menyampaikan pesan-pesan kami ini, bahwasanya keadilan itu adalah di atas segalanya. Tidak boleh tebang pilih. Habib Rizik Syihab harus dibebaskan tanpa syarat. Setuju? 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 Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dan 6 laskar FPI itu harus kita kawal. Saudara-saudara kita yang tidak taat pada hari ini pembantaian itu, kita kasih tahu bahwasanya telah terjadi yang namanya pengangkangan hukum. Dengan yang kita ketahui bahwasanya ada prosedur tertentu apabila melakukan sesuatu. Bapak Ibu sekalian, kalau mau menangkap itu ada prosedurnya, nggak sembarangan. Kalau mau nembak itu ada prosedurnya. Itu namanya terukur dia. Ini kinerjanya tidak terukur. Bagaimana yang kalian maksud kinerja yang terukur itu? Tolong jelaskan kepada kami rakyat yang awam ini, yang kalian anggap ini sebagai bodoh. Bapak Ibu sampaikan kepada anak-anak kita, jangan takut untuk menyuarakan keadilan. Betul, betul. Ada di sini yang takut menyuarakan keadilan? Siap kalau di penjara? Siap di penjara? Siap bela kebenaran? Siap bela habaib? Siap bela para ulama? Siap bela NKRI? Allahu Akbar. Untuk itu kami beritahukan kepada pemangku kepentingan yang pada hari ini, saya rasa mereka mendengarkan suara kita dari para pelosok penjuru Kabupaten Mandailing Natal. Tapi ada segelintir orang yang menyuarakan, jangan bawa-bawa nama Islam, saya juga Islam, katanya. Itu manusia yang seperti itu perlu dipertanyakan, Islam apa sebenarnya? Betul, betul, betul. Setidaknya kalau tidak pandai berbuat, jangan mengoceh. Jangan mengoceh kami di sini. Ini adalah salah satu bukti bahwasanya kita menyuarakan kebenaran itu. Allah Subhanahu wa taala menjadi saksi bagi kita apabila setelah ini nantinya ada di antara kita yang dipanggil oleh Kapolres Kota Barat, dipanggil oleh Polres Mandailing Natal. Kita siap kawal. Siap. Tidak boleh dibiarkan. Karena membiarkan ketidakadilan itu di negeri ini, itu adalah suatu kebodohan dan kezaliman bagi kita. Umat Islam tidak ada mengajarkan seperti itu.
Katakan yang hak itu apabila hak, katakan yang benar apabila benar, dan katakan yang salah apabila salah. Jangan dibalik-balik. Dan saya yakin bukan yang di sini saja yang mau ikut bergabung bersama kita. Saya yakin yang berada di instansi-instansi pemerintah, mereka dibungkam, tidak diperbolehkan berkumpul bersama kita pada hari ini. Tapi hati mereka terkutuk. Saya yakin itu. Kenapa? Kita lihat pada zaman sekarang, media sosial kita lihat setiap hari itu ada bentuk protes kepada penegak hukum yang ada di Republik Indonesia ini. Lalu mereka katakan lagi kita masih baik-baik saja. Mereka bilang negeri kita ini masih aman, padahal sudah genting. Mereka memaksakan hukum bagi para ulama kita supaya dijerat dan dimasukkan ke penjara, tidak boleh bersuara. Untuk itu, bapak-bapak dan saudara-saudara saya yakin hari ini adalah hari yang mulia bagi kita. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih sudah menjadi bagian daripada suara keadilan di Mandailing Natal. Mungkin cukup itu orasi saya. Jikalau ada orasi saya yang kurang tepat pada tempatnya, kepada kita semua yang ada di sini saya mohon maaf. Kepada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampun. Takbir. 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 Merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sallu ala nabi. Alhamdulillah wa syukurillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Yang saya hormati hadirin semua yang hadir pada sore hari ini, alhamdulillah sekali lagi mudah-mudahan kita semua diberikan Allah kesehatan sampai selesai tugas kita, menyampaikan aspirasi kita dan menyampaikan segala apa yang kita inginkan kepada pihak yang berwajib di atas kejadian-kejadian yang sudah kita lihat pada saat ini. Saudara-saudaraku, ayah umma sasudina yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adong sadar kiriman ni Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillah. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillah amwatan bal ahya'u walakin la tash'urun. Sebagaimana saya sampaikan tadi, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillah amwatan bal ahya'u walakin la tash'urun. Hai manusia, Allah mengatakan kepada kita, hai anak-anak Mandailing Natal, jangan anda kira mereka yang mati 6 orang itu sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan anda menganggap bahwasanya mereka itu tidak ada gunanya ketika mati, saudara-saudaraku. Tetapi mereka tertawa, tetapi mereka tersenyum di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka akan berjumpa dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan kita, saudaraku? Apakah kita besok, lusa, minggu depan, bulan depan mati husnul khatimah kita, ataukah menjadi orang-orang yang su'ul khatimah? Naudzubillah. Jangan kita menganggap bahwasanya mereka yang sudah meninggal, yang sudah memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala, yang telah membela cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Masya Allah, Subhanallah. Apa kata Allah? Bal ahya. Mereka hidup di sisi kata Allah Subhanahu wa taala. Mangulu alai umma, mangulu alai ayah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah akan memberikan surga yang terbaik kepada mereka yang syuhada. Wala takunu liman yuqtalu fi sabilillah amwatan bal ahya'u walakin la tash'urun. Wala nabluwannakum bi syai'in minal khawf unmada abiran tayan humada. Allah memberikan ketakutan di hati mereka. Ada ketakutan di hati manusia itu, Bapak Ibu semua. Apa dia? Ketakutan apa dia? Khauful ju'. Salah satunya adalah takutnya hilang jabatan, takutnya hilang tahta, takut
karena mereka masih duduk di kursi yang empuk tadi. Tapi ingat wahai para pemimpin kami, ingatlah wahai pemimpin-pemimpin kami, hidup ini tidak akan lama. Bahwa kami yang merasa dihinakan dan merasa hati kami sudah tergores, bahwasanya ini tidak akan sembuh sebelum kalian mengadili dengan seadil-adilnya. Di mana orang-orang yang membunuh saudara kami yang enam tadi. Kami tidak akan diam, saudara-saudaraku. Kami tidak akan diam sampai akhir hayat. Kami akan perjuangkan, karena inilah perintah Allah dan inilah perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ja'al haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Bahwasanya ketakutan itu ada pada diri kita. Inilah yang ada, yang menggerogoti para orang-orang sekarang ini, orang-orang beriman. Mereka mengatakan beriman kepada Allah, mereka katakan cinta kepada Rasulullah, tapi ketika cucu Rasulullah tidak, mereka diam seluruh bahasa. Bahkan mereka mengolok-olok kita. Siapa mereka? Ternyata mereka lah di hatinya orang-orang yang ditanamkan Allah kemunafikan di dalam hatinya. Itulah mereka yang takut dengan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Wahai orang-orang Mandailing Natal, wahai orang-orang Mandailing Natal, wahai para ulama-ulama kami, tegakkan kebenaran, sampaikan. Anda mengetahui itu, wahai para ulama, ketika Anda diam, kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Allah akan lebih marah, lebih benci kepada kalian, wahai para ulama, ketika Anda yang tahu tapi Anda tidak sampaikan. Laknatullah kepada kalian. Takbir. Biadab. La haula wala quwata illa billah. Bagaimana para ulama-ulama kita? Mereka tidak peduli. Bahkan seperti kata saudara kita tadi, itu adalah MPI. Itu adalah mereka, biarkan saja. Itu adalah mereka. Tentang napa beting-beting kon. Tentang napa alak-alak kon. Kurang ajar. Isa alak-alak kon. Kalau Anda berani, kalau Anda bisa berdebat, wahai para orang-orang yang memimpin negara ini, orang-orang yang memimpin daripada Mandailing Natal ini, sekali lagi kami sampaikan daripada podium ini, alumni masyarakat Mandailing Natal bersatu dengan rasa hormat, kami kepada Bapak Polres Mandailing Natal. Sekali lagi kepada Bapak Polres Mandailing Natal, sekali lagi kepada Bapak Polres Mandailing Natal, dengarkan kami, lihat wajah saya, tandai saya sampaikan sekarang kepada Bapak Polres, bahwa sampaikan ini kepada Bapak Joko Widodo, kepada Bapak Presiden, bahwa Mandailing Natal kami ikut berduka dan kami tidak diam atas pembantaian yang Anda buat kepada saudara kami. Akbar. Maka apabila tidak diindahkan, maka bila Bapak Polres tidak mengindahkan daripada apa yang disampaikan aspirasi masyarakat, jangan salahkan masyarakat, jangan salahkan kami. Kalau ada gerakan-gerakan yang akan terjadi lagi minggu depan, tahun depan lagi, saudaraku. Siap, 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 siap. Masa yang lebih banyak. Siap. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Angkat dari yang mentok kita umaon. Ijedo barisan munafiki, ijedo barisan napasik, ijedo barisan na beriman nila bentuk kita yang ngapi kari naibe. Subino tomu, ijedo na ulama na bituli, ijedo na ulama na istiqomahi, ijedo na betul-betul lagi memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Indah tanggung lalu homan beriman lalu bertasbih, tapi ketika dicaci, dihukum penjara bagi cucu daripada Rasulullah SAW, subkusi. Ang ngaben ni Nabinta Muhammad SAW, kita dong koma. Ang ngaben ni Nabinta Muhammad SAW, kita dong duniaon. Nga nabiting malalahoy. Dalam bersikir bagi masuk sa sarugo. La hawla wala quwwata illa billah. Maka wahai para ulama, sekali lagi kami mengajak kita semua, bagi yang tersentuh hatinya, yang masih ada setitik keimanan di hati Anda, yang masih ada perasaan sedih kepada saudara kita, jangan Anda menganggap ini ada FPI, tapi ini adalah saudara kita orang Islam yang mereka bunuh dengan nyata
tanpa ada perlawanan la ilaha illallah. Apakah kita nanti tidak takut saudara-saudaraku setelah mereka lakukan di Jakarta? Apakah kita tidak takut akan datang ke Madinah Natal? Apakah kita tidak takut akan terjadi seperti ini di Madinah Natal? Bahaya saudara-saudaraku kalau kita tidak bergerak umat, kalau kita tidak menyampaikan aspirasi kita ini kepada bapak-bapak yang terhormat, Kapolres, Bapak Menteri, kemudian Bapak yang terhormat Bapak Joko Widodo. Mohon maaf sekali lagi bahwasanya inilah hak kami sebagai rakyat, inilah hak kami sebagai rakyat untuk menyampaikan aspirasi kami. Dengarkan kami wahai Bapak Joko Widodo, dengarkan cerita di hati kami ini. Jangan sampai cerita kami ini akan menjadi anarkis di depan anda nanti saudaraku. Jangan sampai anda Bapak Joko Widodo bahwa saudara-saudara kami itu harus kami tahu siapa pelakunya. Dengan terang harus dinampakkan kepada umat ini, baru kami merasa sembuh daripada luka-luka itu saudara. Maka saudara-saudaraku yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi sudah sampaikan saudara semua bahwa keadilan harus kita tegakkan. Betul? Siap menegakkan keadilan? Siap. Siap menegakkan kebenaran? Siap. Siap menegakkan kezaliman? Siap. Siap menghantam amar ma'ruf nahi munkar? Siap. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kita tidak akan biarkan Mandailing ini dinodai dengan setiti noda. Setelah itu akan datang laknat kepada kita. Kita tidak mau Bapak Ibu. Indalai taumai mangan benda barina iji tak lain tabonai. Ulang kamu rauma sampai itu dengan anak harus amar ma'ruf nahi munkar. Memang inilah kata Allah, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Anggun nagit menjadi amu semulia-mulia makhluk diokon Tuhan menjadi anak-anak Nabi bisa beramar ma'ruf nahi munkar. Cintailah Rasulullah SAW bukan hanya sekedar di mulut saja, bukan hanya sekedar di lisan saja wahai saudaraku. Bukan kita mengucap salam Allahumma sholli selepas itu selesai, tidak. Bagaimana kita lihat di medsos sekarang penghinaan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidakkah anda menangis ketika itu dihina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kalau anda tidak merasa di dalam hati anda, kalau anda tidak merasa ada sedikit keresahan di dalam hati anda, saya takut anda tidak lagi orang-orang yang beriman. Saya takut. Kenapa? Karena junjungan kita Nabi Muhammad SAW dihina, bahkan mereka buat seanak mereka. Maka inilah saudara-saudaraku Bapak Ibu semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang sahabat Khubayb bin Adi, seorang sahabat Rasulullah SAW, ketika ditangkap di masa perang, maka pada saat itu akan dihukum gantung. Besoknya dia akan dihukum gantung. Apa kata Khubayb bin Adi pada saat itu Bapak Ibu semua? Apa kata sahabat tadi? Wahai anak-anakku, orang-orang, berikan saya pisau cukur, berikan saya silet. Ada apa ya Khubayb? Kenapa engkau mau bunuh diri? Besok kau akan mati. Tidak apa-apa, berikan saya silet. Maka pada saat itu saudara-saudaraku, apa yang dilakukan Khubayb bin Adi? Pada saat itu membersihkan jenggotnya, merapikan jenggotnya, merapikan kumisnya, merapikan mukanya. Kenapa? Karena dia besok akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat itu saudara-saudaraku, apa kata Khubayb? Maka Abu Sufyan mengatakan, wahai Khubayb, jangan kau bunuh diri. Bisa saja saya gantikan engkau. Bagaimana kalau saya gantikan engkau dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kau akan bebas dari penjara ini. Kau akan bebas daripada kematian ini. Tapi digantikan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Camkan Bapak Ibu semua. Apa kata Khubayb? Wahai Abu Sufyan, jangankan Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggantikan tempat saya di penjara. Jangankan Muhammad menggantikan saya di penjara, tertutup senuri sedikit pun saya tidak rela kalau itu terjadi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Sallu ala nabi. On pala manombon amu malam cinta tu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang ko. Tanggo yo juga ya kamu untuk berjihad sunon. Ya jak sokonon. Indah bau serbah amu masukkan ya aman dah pohon belakang. Takut, ada ketakutan. Minal khawfi wal ju' wa naqsi minal amwal. On mada harto on ju mada tire.
takut hilang jabatan. Sunai dokun buaya nikin masya Allah. Kita doakan buayawan panjang umur, rendah rasukina. Amin. Apapun yang terjadi kepada ayah kami, apapun yang terjadi kepada ayah kami, siap membela Sani sampai kapanpun ayah. Kami siap membela. Jangan takut wahai ayahku. Kenapa? Karena tidak jahat, sangat susah mencari orang seperti ini. On meda dapat betul ayah meda ayah mak di mending natelon on masoda. Karena dengan genting-genting ke danau. On meda dapat ayah on. Indah dong. Malam pemaci telah teteh tangis tu bagasan ayah mak. Bahanlah pesantren di Mandailing Natalon. Ulama kita sudah. Tapi ketika dicaci Nabi kita Muhammad SAW, indah dong berani bergerak. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma ya Allah, jauhkan kami dari balak ya Allah. Jauhkan kami daripada segala fitnah ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikan Madinah ini kami Madinah yang balda tuntui batu nuhur bergapur ya Allah. Amin. Jauhkan daripada kami ulama-ulama yang munafik ya Allah. Amin. Jauhkan dari kami ulama-ulama yang fasik. Amin. Agar kami bisa berjuang sama-sama di jalan Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku, bagi yang mendengar ini, bagi ulama-ulama kami, mudah-mudahan terketuk pintu hati kalian apabila ada yang seperti ini, karena ini adalah panggilan dari Allah, karena ini adalah panggilan nurani, panggilan keimanan untuk membela saudara kita dan membela zuriat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa itu yang disampaikan ayahanda kami? Jangankan untuk masuk ke surga, bagaimana kalian mau masuk surga? Karena kunci surga itu adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika disakiti cucunya, kalian diam. Apakah Rasulullah tidak tahu? Binatullah itu mungkin maun. Seolah menjadi saksi itu sudah tiuma, menjadi saksi itu sudah ayahun sudah naun. Ketika di akhirat mungkin dikumpulkan kita bersama insyaallah. Dikumpulkan kita bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saksikan ya Allah, hari ini kami datang, hari ini kami hadir di tengah lapangan ini untuk membela cucumu, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami tidak mau habaib kami, imam kami dipenjara begitu saja tanpa alasan yang tepat. Maka sekali lagi kami mohon kepada semua pihak yang berwajib, kepada ulama-ulama, serukanlah keadilan ini, sampaikan kepada mereka, karena tidak ada kekuatan tanpa dari rakyat itu. Tidak ada kekuatan tanpa persatuan. Tidak ada persatuan tanpa adanya silaturahmi. Tidak ada silaturahmi wahai saudaraku tanpa adanya iman di dalam hati kita. Inilah tandanya kita orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita terpanggil saudara-saudaraku untuk membela cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi saya mohon maaf di atas penyampaian saya, kalau ada kurang lebihnya. Mudah-mudahan yang baik itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang salah dan kurang baik itu adalah sebagai saya, hamba yang dhaif, hamba yang tidak punya ilmu di hadapan Bapak Ibu semua. Demikian saya yang bisa sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya acara terakhir yaitu pembacaan tuntutan kita yang bertujuan kepada Kapolres Mandailing Natal, kepada para media agar meliputnya dengan baik. Kepada Al-Ustaz Dharma kami persilakan dengan sepenuh hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati Bapak Ibu yang sudah berkenan dapat hadir di sini dalam acara zikir akbar kita. Kalaupun tadi ada saudara-saudara kita dari LSM, ada dari Pemuda Pancasila, ada dari ketua, mantan ketua BEM UMTS, saya pun sendiri di sini berdiri sebagai kader Muhammadiyah. Mengapa saya berdiri di sini? Karena hati kami terasa teriris mendengar kabar saudara-saudara kami diperlakukan begitu sadis.
Sehingga Habib-habib kami pun keturunan Nabi, mereka menampakkan muka-muka mereka yang bengis, padahal menunduk kepada cucunya Rasulullah SAW adalah adab yang begitu tinggi. Namun mereka menampakkan wajah-wajah mereka yang bengis itu. Maka kami pun berdiri di sini bukan sebagai anggota FPI, tapi saya adalah kader Muhammadiyah, merasa terpanggil untuk ikut berdiri di sini. Mudah-mudahan dengan tuntutan kita ini, hati kita pun semoga diikat oleh Al-Quran dan hadis. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Hendaklah kalian berpegang teguh pada tali agama Allah dan jangan kalian tercerai-berai. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kami harapkan draft tuntutan ini sebenarnya diterima oleh Bapak Kapolres Kabupaten Mandailing Natal. Namun beliau, saya lihat dari tadi, mulai sholat Jumat, saya tidak nampak wajah yang tampan ini. Kemana gerangan? Apakah Bapak Kapolres kita masih peduli terhadap masyarakat Mandailing Natal ini? Namun walaupun demikian, izinkan kami membacakan tuntutan kita bersama. Kiranya Bapak Kapolri dapat mengabulkan tuntutan-tuntutan kita dari Aliansi Umat Islam Kabupaten Mandailing Natal. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada yang terhormat Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Bapak Jenderal Polisi Idam Aziz di Jakarta, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan dan kesabaran kepada Bapak Kapolri dalam melihat perkembangan berita akhir-akhir ini atas terbunuhnya 6 orang laskar pengawal Habib Rizik dan juga penangkapan Habib Rizik Shihab. Kami dari Aliansi Umat Muslim Mandailing Natal dan masyarakat sipil menyampaikan surat terbuka sekaligus tuntutan kepada Bapak Kapolri Jenderal Polisi Idam Aziz. Surat terbuka tuntutan ini terkait kegelisahan kami atas terjadinya penembakan dan penangkapan Habib Rizik Shihab yang cenderung diskriminatif dan tidak adanya penegakan hukum terhadap pelaku pembunuhan 6 laskar pengawal Habib Rizik Shihab, kriminalisasi terhadap ulama dan masyarakat sipil, serta pelanggaran hak normatif warga negara yang dijamin dalam konstitusi, undang-undang. Apa tujuannya, Pak? Apa tujuan sebenarnya, Pak? Oh ya, karena itu terbit sendiri dari hati kecil kita kan. Ya, karena ya cucu Nabi dan ya saudara kita dibantu begitu aja. Dan itu darah umat Muslim itu nggak boleh tumpah. Apapun apalah alasan, kecuali sudah proses hukum. Kalau udah di proses hukum, nah itu baru jangan apa, baru boleh. Dengan harapannya apa Pak aja Pak? Harapannya Habib Rizik itu apa? Yang pertama Habib Rizik lepas tanpa ada syarat. Yang kedua, yang anak itu diusut tuntas sampai ke akar-akarnya. Dengan siapa tadi Pak? Dengan siapa tadi? Samsir. Samsir dari MUI Mandailing Natal. Yang terakhir Pak, pesan untuk Bapak Kapolri. Untuk Pak Presiden itu aja. Beliau itu menempatkan hukum pada tempatnya, itu aja. Iya, itu aja Pak ya. Jangan terlalu pilih lah. Iya, iya. Hukum itu apa? Hukum merupakan panglima dijunjung setiap warga negara. Menurut undang-undang dan hukum negara.